Pernahkah kamu mendengar tentang sebuah kaum yang tubuh mereka tinggi menjulang, lebih kuat dari siapapun di zamannya? Mereka membangun istana megah di atas gunung, hidup dalam kemewahan yang tak tertandingi. Namun, semua itu tidak menyelamatkan mereka dari kehancuran yang datang dari langit. Mereka bukan sekadar kisah dongeng, mereka nyata. Kaum ini pernah hidup di bumi ini. Mereka menolak peringatan utusan Allah dan berkata dengan sombong, "Siapa yang lebih kuat dari kami?" Hingga akhirnya Allah mengirimkan angin topan selama 7 malam dan 8 hari, dan mereka pun lenyap, tak bersisa. Ini bukan sekadar kisah masa lalu. Ini adalah peringatan untuk kita semua. Inilah kisah tentang kaum Ad dan utusan Allah kepada mereka, Nabi Hud alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Alam Alimullah yang dirahmati Allah, semoga sahabat semua selalu dalam lindungannya, sehat dan penuh berkah. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan perjalanan kita dalam menggali kisah-kisah inspiratif dari para nabi. Setelah belajar banyak tentang Nabi Nuh alaihissalam dan peristiwa banjir besar yang menerjang kaumnya, kali ini kita akan mengenal lebih dekat sosok yang tak kalah penting, yaitu Nabiullah Hud alaihissalam. Kisah Nabi Hud alaihissalam bukan hanya tentang sejarah lama yang jauh dari kita, tetapi juga sebuah kisah penuh pelajaran yang relevan dengan kehidupan kita sekarang ini. Di tengah kesibukan dunia modern dan tantangan zaman yang serba cepat, kadang kita lupa untuk merenung, berpegang pada prinsip, menjauhi kesombongan dan segala kemaksiatan lainnya. Kisah Nabi Hud mengingatkan kita untuk tidak terlalu terlena dengan kekuatan dan kemewahan dunia, karena semua itu sejatinya hanyalah sebuah titipan. Sama seperti kaum Ad yang merasa tak terkalahkan, sombong, angkuh, kita pun perlu berhati-hati agar tidak terjebak dalam dimensi yang sama dengan kebanggaan yang menyesatkan. Mari kita sama-sama simak lebih dalam perjalanan dakwah Nabi Hud alaihissalam, bagaimana beliau menghadapi penolakan dari kaumnya dan bagaimana Allah menunjukkan kekuasaannya. Bismillah, kita mulai kisahnya. Nabi Hud alaihissalam adalah salah satu nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah peristiwa banjir besar di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Beliau berasal dari keturunan Nuh, yakni dari garis keturunan Sam bin Nuh. Nabi Hud termasuk dalam golongan bangsa Arab pertama dan diutus kepada kaum Ad yang tinggal di wilayah bernama Al-Ahqaf, sebuah daerah berpasir yang luas di selatan Jazirah Arab antara Yaman dan Oman sekarang. Nabi Hud dikenal sebagai pribadi yang bijaksana, sabar, dan berakhlak mulia. Beliau hidup di tengah masyarakat yang sangat makmur, namun jauh dari petunjuk Allah. Kaum Ad menyembah berhala, hidup dengan kesombongan, dan merasa bahwa kekuatan fisik dan kekayaan mereka menjadikan mereka tak terkalahkan. Allah berfirman dalam surah Hud ayat 50, "Dan kami telah mengutus kepada kaum Ad, saudara mereka, Hud. Ia berkata, 'Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Kamu hanyalah orang-orang yang mengada-adakan suatu kebohongan.'" Di tengah kesesatan yang merajalela, Nabi Hud tidak pernah lelah untuk berdakwah. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, beliau menyeru mereka kepada tauhid agar kembali menyembah Allah yang Maha Esa. Kaum Ad bukan bangsa biasa. Mereka dikenal sebagai salah satu kaum terkuat yang pernah hidup di muka bumi ini. Tubuh mereka besar dan kekar, seperti raksasa. Mereka ahli dalam membangun, menciptakan rumah-rumah mewah di dataran tinggi dan istana yang terukir di gunung-gunung. Mereka memahat batu, membuat menara,
dan menciptakan peradaban yang megah, melebihi bangsa-bangsa lain pada zamannya. Mereka hidup dengan penuh kemewahan. Hasil pertanian melimpah, tanah subur, kekayaan berlimpah. Namun, semua itu bukan membuat mereka mengesahkan Allah. Justru membuat mereka semakin sombong. Mereka merasa paling hebat dan tak terkalahkan. Dalam surah Al-Fajr ayat 6-8, Allah berfirman, "Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan tinggi yang belum pernah dibangun di suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain. Sayangnya, semua kekuatan itu justru membuat mereka semakin lupa diri. Mereka berkata dengan angkuh, 'Siapa yang lebih kuat dari kami?' Seolah-olah tidak ada kekuatan di atasnya yang mampu meluluh lantahkan mereka." Di tengah kesombongan dan kemaksiatan yang merajalela, Nabi Hud alaihissalam tidak tinggal diam. Dengan penuh keberanian dan kelembutan, ia berdiri di hadapan kaumnya dan berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Mengapa kalian tidak bertakwa?" Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 65. Alih-alih diterima, kaum Ad justru mengejek Nabi Hud. Mereka menuduhnya gila dan sesat. Mereka juga berkata, "Apakah engkau datang kepada kami agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh nenek moyang kami?" Nabi Hud menjawab dengan tegas bahwa dia hanyalah seorang rasul yang menyampaikan amanah dari Allah. Ia tidak meminta imbalan apapun. Ia hanya mengajak kepada kebenaran demi menyelamatkan kaumnya dari azab. Dalam surah Al-A'raf ayat 68, Nabi Hud berkata, "Aku menyampaikan amanah-amanah Tuhanku kepadamu, dan aku hanyalah pemberi nasihat yang terpercaya bagimu." Dalam surah lain, Allah menjelaskan, "Tapi hati kaum Ad telah tertutup. Mereka terus menantang, bahkan berkata, 'Datangkanlah azab yang kamu ancamkan kepada kami, jika kamu memang orang yang benar.'" Al-Quran Surah Al-Ahqaf ayat 22. Kesombongan mereka telah melampaui batas. Mereka tidak hanya menolak dakwah, tapi juga menantang langsung azab dari Tuhan semesta alam. Setelah berkali-kali memperingatkan dan ditolak mentah-mentah, Nabi Hud alaihissalam tidak pernah menyerah. Tapi kaum Ad tetap keras kepala, bahkan semakin pongah. Hingga akhirnya Allah mulai menampakkan tanda-tanda peringatannya. Musim berubah, hujan tak lagi turun. Tanah yang dulu subur kini menjadi kering dan tandus. Sungai-sungai mengering, ladang gagal panen, dan hewan ternak mulai mati kelaparan. Kekeringan melanda seluruh wilayah Al-Ahqaf. Namun apa yang dilakukan kaum Ad? Apakah mereka merenung dan bertobat? Tidak. Mereka justru makin mengolok-olok Nabi Hud. Sebagian dari mereka berkata, "Mana azab yang kau ancamkan itu, wahai Hud? Bukankah kami yang paling kuat?" Padahal Allah sudah memberikan mereka waktu dan kesempatan. Tapi mereka menolak beriman dan terus memegangi kesombongan mereka seolah-olah mereka tak akan pernah binasa. Allah berfirman dalam surah Fussilat ayat 15, "Dan adapun kaum Ad, maka mereka menyombongkan diri di muka bumi tanpa alasan yang benar dan berkata, 'Siapakah yang lebih hebat kekuatannya dari kami?'" Nabi Hud terus memperingatkan kaumnya bahwa ini adalah teguran awal dari Allah. Tapi bagi kaum Ad, semua itu hanya dianggap sebagai siklus alam. Mereka buta terhadap pesan dari langit. Dan ketika mereka terus membangkang, Allah pun memutuskan bahwa inilah saatnya peringatan berubah menjadi hukuman. Karena ketika manusia merasa paling kuat, itulah saat di mana ia paling lemah di hadapan takdir Allah. Suatu hari, langit yang selama ini cerah dan kering tiba-tiba telah berubah. Dari arah yang jauh, tampak awan hitam bergulung tebal menuju pemukiman kaum Ad. Mereka terperangah, lalu bersorak, "Inilah dia hujan,
akhirnya kesuburan akan kembali, kata mereka penuh harap. Tapi mereka tidak tahu, itu bukan rahmat, melainkan azab yang mereka minta-minta sendiri. Dalam surah Al-Ahqaf ayat 24, Allah berfirman, "Maka ketika mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, mereka berkata, 'Itulah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita.' Bukan, itulah azab yang kamu minta agar disegerakan angin yang mengandung azab yang pedih. Angin itu bukan angin biasa. Ia berhembus kencang, dingin, dan mematikan. Ia berputar-putar membawa debu, batu, dan pasir, menghancurkan bangunan yang dahulu megah, mencabut pohon-pohon hingga ke akarnya, dan melemparkan tubuh-tubuh besar kaum Ad seperti ranting yang kering. Azab itu berlangsung selama 7 malam 8 hari secara berturut-turut tanpa henti." Allah berfirman dalam surah Fussilat ayat 16, "Kami meniupkan angin yang sangat dingin kepada mereka dalam beberapa hari yang sial, agar kami rasakan kepada mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia." Ketika badai reda, mereka tak ada yang tersisa. Tidak ada satupun dari kaum Ad yang selamat, kecuali Nabi Hud alaihissalam dan para pengikutnya yang beriman. Mereka diselamatkan oleh Allah dari azab tersebut. Sahabat alam alimullah. Begitulah akhir dari kisah kaum yang pernah merasa paling kuat, sombong, dan angkuh. Mereka yang menantang Tuhan, dan akhirnya mereka dikalahkan oleh angin yang tak terlihat. Sahabat alam alimullah, kisah kaum Ad bukan hanya sekadar cerita lama yang dilupakan. Mereka adalah cermin bagi para manusia sepanjang zaman. Kaum yang paling kuat, yang merasa tak terkalahkan, akhirnya binasa bukan karena musuh, tapi karena kesombongan mereka sendiri terhadap Allah. Nabi Hud tetap tegar di tengah penolakan. Beliau tidak pernah lelah untuk menyampaikan kebenaran, bahkan ketika beliau ditertawakan oleh kaumnya sendiri, hingga pada akhirnya hanya sedikit yang mengikuti beliau. Tapi merekalah yang diselamatkan Allah. Firman Allah dalam surah Hud ayat 58, "Dan ketika datang perintah kami selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat dari kami, dan kami selamatkan mereka dari azab yang berat." Sahabat alam alimullah, dari kisah ini mari kita sama-sama belajar bahwa kekuatan dan harta tidak bisa menyelamatkan siapapun dari murka Allah, bahwa kesombongan adalah titik awal suatu kehancuran, dan bahwa kebenaran selamanya akan selalu menang, walau hanya diikuti dan diimani oleh segelintir orang. Mari kita sama-sama merenung, berapa banyak dari kita hari ini yang masih mengulang kesalahan yang sama, menyembah dunia, mengejar kekuasaan, merasa paling hebat, dan tak butuh Tuhan. Semoga kisah ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu merendah, pandai dalam bersyukur, dan tidak menyombongkan diri atas apa yang kita miliki. Mari kita sama-sama terus belajar, saling mengingatkan dalam beribadah kepada Allah, terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, dan terus mencari hikmah dalam setiap ujian hidup. Sahabatku, jika kisah ini menginspirasi kamu, jangan lupa untuk like, share, dan tinggalkan kolom komentar di bawah. Bagikan pendapatmu tentang apa yang bisa kita pelajari dari kisah Nabi Hud alaihissalam. Dan tentunya, kita masih punya banyak cerita dari para nabi lainnya yang tak kalah menakjubkan. Jadi, jangan lewatkan episode berikutnya, di mana kita akan menyelami kisah Nabi Sholeh alaihissalam yang juga sama-sama penuh hikmah di dalamnya. Semoga Allah selalu membimbing kita, menjaga kita dalam setiap langkah. Amin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Cukup sekian. Akhiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.